Selamat siang rekan-rekan yang join offline maupun online di training project management Aris. Di hari ini ada 4 knowledge area yang rencana kita diskusikan ya. Yang pertama itu ada project cost management tentang duit, tentang risiko, lalu stakeholder tentang pemangku kepentingan, lalu tentang komunikasi. Sebelum kita ke materi, seperti biasa kita lakukan dulu post-test. Berikut adalah link pretest maupun barcode-nya, silakan di scan atau diakses ya linknya untuk diisi. Nah, pertanyaan. Berapa menit sih? 10 menit. Ada 10 soal. Itu mencakup ke-4 knowledge area yang kita akan bahas hari ini: cost, risk, stakeholder, dan communication. Silakan. Sekarang gimana udah banyak yang semua, belum yang bener dong. Yang bener. Tapi terakhir ada cukup. Susah. Susah ini. Tapi jam berapa sih? Ya, kasih 8 menit. Hapus ini stopwatch. Lanjut. Jawab saja. Ya. Tidak ada impact kan ya? Betul. Ya, betul. Kayak live communication. Mantap gue. Ratu? Enggak. Kan belum podcast. Podcast. Yang di online bisa mendengar suara dengan jelas? Jelas ada. Oke. Itu speaker loh. Iya. Wah, ada Banyak. Satu di sini mas. Itu aku aja mas. Aku di sini. Izin aja kalau mereka mau.
Oh belum boleh. Pretest. Udah lupa sih. Masih ingat ya mas? Masih juga. Pretest. Sebelumnya jawabannya pokoknya yang panjang. Ini semuanya jawabannya panjang. Yang nih. Gak ada jawaban soal. Tentang video tadi. Keren sudah menjadi PM. Numpang kerja. Ini kalau nggak? Lihat kan tidak begitu. Mana sih? Ulin. Berada ini kampung. Kasihan tuh sih. Ke sini. Yang baru datang mau masuk Motor. Karena waktunya tinggal 5 menit. Siap. Wah, Jangan jelek kali nilai. Kalau Mas Raja ini kenapa sih QR-nya suka ini masuk kayak gini? apa ya? Karena ya menteri kayak gitu kok. Iya. Mungkin aja. Benar. Aman-aman mas. XL aja mas kayak gitu. Itu yang free, jadi masih ada ads-nya dulu. Oh, dong. Kalau dia masih Masukin di syarat aja mas, biar bisa. mending lebih ke konsumsi bahkan daripada itu beli kata gue. Ya konsumsi juga sama. Beli. Ini katanya saya gue. Ya. Waktunya kurang dari 3 menit lagi.
1 menit lagi teman-teman. Bulu. Ada yang soalnya. Asing sih nomor. Bulu gua 70. Weh. Berapa? Paling tinggi lah 50. Belajar jadi manajer kalian. Banget kayak harga di Tokopedia deh gitu. Kan nggak kayak gitu dong. Nggak kayak gitu kan. Kalau saya bayangannya adalah inflasi, mungkin ya. Terus nilai tukar dolar, terus biaya ekspedisi, terus ini handling material. Biasanya kalau pengalaman itu pas sudah server datang ke TSO misalkan, di sana ada ruang server gitu. Itu tuh silver itu cuma sampai bawah doang, nggak sampai atas. Nggak sampai atas tuh, nggak sampai ruang servernya tuh. Nah itu cari, istilahnya di situ ada jasa angkut kan dari bawah ke atas. Hal-hal seperti itu yang harus terbayangkan dan kita simpan gitu posnya itu di work package itu gitu. Itu ya. Nah, terus kurang mau tanya, itu Boleh. ini di luarnya, yang tadi aku kurang penasaran dari angkut, Ya. itu tuh jalannya mahal banget ya, mungkin sampai kita dimasukin ke perhitungan. Di angkut padahal kan cuma naik doang, itu nggak kasih istilahnya. Kalau 10 juta mah ada. Ada aja nih. Bayangin aja kalau orang 42 U gitu, itu diangkut pakai berpon gitu kan. Biasanya 42 U 4 orang lah ya. 4 orang. 4 orang itu biasa seorang misalkan ya jumlahnya juga sih ya 42 misalkan 4 orang, terus kalau misalkan 42 U-nya ada 5 rak gitu kan. Bengek juga kan. Lumayan juga ya. Iya. Ya. Ya, Dulu ya kalau instalasi udah sampai ke atas biasanya gini, subcon itu biasanya subcon instalasi ya khususnya. Subcon instalasi itu tahu si server itu udah di ruangan server kan. Ya. Mereka nunggu di situ, terus kita minta, oh angkat dari bawah, udah di bawah. Yang enggak lah pak gitu. Jadi ya bingung terus biasanya tuh, aduh. Terus kita nanya kan ke AM-nya atau ke siapa, ini delivery misalkan DHL pakai DHL. DHL ini udah sampai ruang server atau sampai depan ini doang, lobby doang? Ya lobby aja om. Biasanya PM lah cari solusi itu di situ, atau jadi lapangan itu bisa gimana nih? Itu dari atas. Berarti yang nyediain itu dari teknologinya apa gimana? Gimana sorry? Yang nyediain jasa pengangkutan sampai ke ruang server dari. Nah bisa kita minta ke DHL-nya, ekspedisinya, atau ke si subconnya. Jadi kita, nah nanti ada jelasin, ada ini juga di resiko ya, resiko. Kita misalkan mau, kita nggak mau nyiapin duit, kita nge-transfer aja tuh, maksudnya nge-transfer resiko itu ke ekspedisi atau enggak ke subcon instalasi. Gitu. Lalu selanjutnya ada ini ya, ada pembiayaan, perhitungan person. Kalau person itu main days ya. Biasanya person dikali time duration, ini kayak kita seperti kita ya. Terus ada cost material, kalau cost material ya jumlahnya berapa, unit rate-nya berapa. Oke, lanjut dulu ya. Lumayan banyak ini. Determine cost. Oke, setelah kita estimate semua harga setiap aktivitas itu, ya kita total ya. Kita total intinya. Tapi yang tadi saya jelaskan tadi ya, bahwa pada saat kita total itu, pada saat kita sudah memberikan estimasi cost setiap aktivitas itu,
yang tadi saya jelaskan itu adalah contingency reserve. Di sini ada namanya contingency reserve. Contingency reserve itu kalau misalkan kita ada work package, kita tambahkanlah nilai risiko, nilai harga yang merupakan risiko itu jadi sebuah control account. Jadi setiap work package ada control account-nya. Control account itu sebenarnya di dalamnya itu udah ada contingency reserve atau duit cadangan kalau misalkan risiko-risiko itu bakalan terjadi. Nah, setelah itu di total semua, ditambahin lagi manajemen reserve. Manajemen reserve itu adalah biaya yang disiapkan untuk risiko yang sama sekali kita tidak prediksi di awal ya. Di awal. Misalkan biasanya kalau itu tembak aja lah 10% dan siapin buat lo gitu. Nah itu 10% itu sebenarnya ya nggak bisa dipakai sebenarnya, tapi itu untuk manajemen reserve atau risiko yang nggak pernah kita duga-duga di awal. Nah, di total semuanya itu menjadi project budget atau biasa disebut cost baseline. Nah, cost baseline ini kalau lihat di kurva S, ya misalkan kita bikin kurva S pakai pembobotannya adalah pembobotan nilai rupiah gitu. Nah, itu dari kurva S yang kita buat. Jadi kurva S. Nah, kalau manajemen reserve ini nggak ada ya, karena yang kita total itu adalah cost yang di luar, cost yang termasuk risiko yang udah kita perhitungkan di awal. Kalau misalkan manajemen reserve itu di luar dari kurva S, karena ini tidak menjadi risiko yang kita duga-duga dari awal. Nah ini yang kurva S cost baseline. Nah terus kita kontrol lah pada saat kita mulai project, pada pengadaan A, pengadaan B, gitu ya. Ada namanya expenditure itu pengeluaran, kurva pengeluaran. Nah kalau di sini ada funding requirement. Funding requirement gini, PM butuh dana berapa dulu lah gitu. Funding requirement kan ini kebutuhan duit ya untuk setiap fase. Nah makanya muncul milestone gitu. Nah ini saya gambarkan aja milestone di project saya, ada 4 milestone. Nah bisa dibilang seperti ini, milestone itu satu titik di mana pekerjaan itu target milestone selesai sesuai dengan funding requirement yang sudah diberikan di awal. Contoh, saya awal fase itu desain ya. Desain itu belum ada pengadaan barang, gitu kan? Karena fokusnya ke desain, butuhnya engineering. Berarti dia funding requirement di awal sini adalah menggaji orang desain gitu. Nah pada setelah desain selesai, itu kan milestone pertama udah kita lewati, berarti desain selesai gitu. Selanjutnya adalah milestone kedua, misalkan adalah pengadaan barang dari desain sudah disetujui. Saya belanja barang, otomatis saya minta lagi nih ke kantor buat, Pak ini desain udah beres, saya butuh duit sekian lagi untuk pengadaan barang. Milestone kedua adalah pengadaan barang sih, dan seterusnya sampai project selesai. Nah di sini tadi kurva S saya berikan gambaran untuk yang bentuk tabelnya ya. Yang tadi saya sebut juga bahwa kita udah take down work package, lalu kita simpan cost-nya untuk masing-masing work package, lalu kita sebar kebutuhannya ke waktu, ke periode waktu. Ini 12 bulan nih ceritanya, 1 tahun proyeknya, dan setiap bulannya kita tahu butuh duit berapa gitu. Nah, otomatis si klien itu pasti akan tahu milestone-nya dia itu apa. Biasanya milestone-nya itu termin, biasanya itu. Misalkan desain selesai dibayar 20%. Nah, di sini saya contohnya nih. Misalkan milestone saya itu desain selesai itu 20% dibayar. Nah, berarti fund requirement saya itu untuk 1 sampai 2 bulan ini menyelesaikan desain dengan fund requirement itu sejumlah 39 juta misalkan gitu ya. Lalu target penagihannya sekian gitu. Nah, terus ada milestone kedua. Ini development and training. Di sini requirement sekian untuk kalau misalnya selesai, saya bisa nagih sekitar sekian gitu. Dan seterusnya. Itulah cost. Jadi kita kontrol cost yang sudah kita determine, penggunaannya jangan sampai melebihi cost baseline. Nah di sini sebenarnya dulu itu di project sebelumnya, kalau kita bahas terkait format kayak gini, di sebelah bawahnya itu ada tanda tangan PM tuh. Jadi biasanya gini, PM bikin target penyerapan atau target penagihan, bikinlah kayak gini sama kebutuhan biayanya.
misalkan nilainya sekian ya, 993 juta dengan sebaran tiap bulan sekian. Karena apa? Biar kantor itu tahu buatnya si Randy butuh duit setiap bulannya sekian. Kasih tahu dulu dari awal gitu. Kan kantor juga nggak serta-merta punya duit segitu kan, pasti pinjam duit dulu gitu segala macam gitu. Nah, kenapa ada tanda tangan di bawah itu PM biasanya? Adalah sebuah komitmen penyerapan anggaran biar cash flow-nya itu lancar gitu. Kalau di sini kan ada milestone-nya udah jelas ya. Bulan kedua saya harus nagih, bulan ke-6 saya harus nagih, bulan ke-9 saya harus nagih, bulan ke-12 saya harus nagih gitu terus. Jadi sebuah komitmen juga, selain saya request cost ke kantor atau ke sponsor, saya juga punya komitmen untuk mengembalikan atau melakukan penagihan sesuai dengan schedule ini. Oke. Ada pertanyaan dulu teman-teman sampai slide berapa? Ke 10. Ada ya? Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke control cost. Sekarang udah ke monitoring on control. Jadi kita tadi udah estimate cost, kita determine budget tadi, baik itu bentuknya kurva S atau tabel tadi ya. Kita bentuk kurva S-nya. Nah, kalau kita kurva S terus menggunakan bobotnya itu bobot rupiah, gitu ya. Nanti muncul istilahnya nih, ada istilah di project management itu ya, di PMBOK itu ada plan value, disingkatnya PV ya. Adalah ini nih, sebenarnya bisa dibilang plan value itu adalah cost baseline tadi ya. Jadi kurva S yang udah kita buat berdasarkan cost yang udah kita estimate di awal. Nah, jadi di plan value. Terus ada earn value. Earn value adalah pencapaian progres kita. Earn value, earn itu kan yang kita capai ya, di sini. Terus ada actual cost. Actual cost itu adalah biaya aktual yang sudah kita keluarkan untuk mencapai prestasi kita nih saat ini. Kalau lihat dari kurva S ini, projectnya itu leading atau lagging? Hah? Leading. Tapi itu saya kalau lagi itu harus ada yang naik gitu. Kalau lihat dari kurva S ini kurva S lagi. Plannya kan, tapi earn-nya sebenarnya ini pencapaiannya di sini. Dia lagi tinggi, tapi sebenarnya cost dia tinggi banget. Gitu. Jadi cost-nya dia melebihi rencana, tapi pencapaian dia udah terlambat juga gitu. Nah ini udah marah sih BM kayak gitu. Intinya ada kemungkinan ini penagihannya telat dengan, jadi biasanya gini kan, gue udah ngasih lu banyak duit tapi lu belum bisa nagih. Lain kejadiannya berpuasa kayak gitu bentuknya kan. Gue udah ngasih duit lu lebih gitu lah gitu ya dari plan lu gitu kan, tapi kalau lu belum bisa nagih karena kan value di bawah sini nih. Terus uang cost tinggi biasanya kenapa Pak? Ya tadi risiko itu muncul. Yang ketulis kali ya, yang tambahin. Yang nggak kita estimate, yang nggak kita expect dia kalau muncul risikonya gitu kan, gitu. Perencanaannya kurang atau ada force major datang tiba-tiba gitu kan, macam-macam gitu. Nah jadi plan value itu nilai yang direncanakan ya berdasarkan anggaran tadi. Plan value itu ukuran kerjaan yang dilakukan, yang dinyatakan dalam anggaran yang diotorisasi untuk kerjaan tersebut. Soal cost, harga asli biaya aktual yang dikeluarin, ya ada belanja apa sih segala macam. Baik, besar mau Ya, gitu. Oke. Jadi tadi ada juga nih salah satu di soal nih, actual cost. Kalau nggak salah itu actual cost. Nah terus kita bisa ini juga, kita juga forecast juga ya, bisa nge-forecast nih. Ada BAC, budget at completion-nya berapa nih kira-kira, sama NAC. Ya. Oke, dari cost ya, kan tadi kita udah jelasin ya bahwa ada earning value, ada plan value, ada earn value, ada actual cost gitu. Dari variabel tersebut kita bisa bikin indeks gitu. Nah, namanya itu ada 2 indeks lah yang biasa dipakai ya. Dulu di kantor sebelum itu dipakainya indeks ini nih, ada Schedule Performance Index (SPI). SPI itu rumusnya earn value dibagi PV ya, plan value.
Artinya kalau misalkan nilainya di atas 1, dia lagging atau leading. SPI ini. Nah, kalau SPI-nya itu di atas 1 berarti project-nya itu leading ya benar. Nah, terus ada cost performance index, indikator dalam manajemen project untuk mengukur seberapa efisien penggunaan biaya. Nah, earn value dibagi actual cost. Berarti kalau misalkan di atas 1 berarti dia efisien ya, cost efisien ya. Cost efisien artinya yang dikeluarin sedikit tapi pencapaiannya tinggi gitu. Iya, dulu. Nah, dulu tuh inget banget kalau present project gitu ya, PMO meeting misalkan gitu ya, SPI CPI-nya berapa gitu. Ya bagus-bagusan SPI sama CPI gitu. Udah nggak ada. Jangan bagus jangan. Nah, makanya sekarang kita lupa ya. Saya nggak berani ngomong sih. Ya, nanti kalau misalkan nanti ada otorisasi ya, kalau nanti PM ada otorisasi pos, diberikan otorisasi pos, ya, pasti nanti kepikiran itu, aduh saya butuh full stack gitu ya, budget berapa? Pasti kayak gitu mikirnya pasti. Bisa nggak diganti jadi mid aja lah gitu ya. Oke, itu cost ya. Ini terakhir untuk cost. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke risiko, risk management. Ada di 3 proses grup: planning, executing, dan monitoring. Yang pertama, kalau kita ngomongin risiko itu kita harus ngebayangin gitu kan. Saya harus misal server, pengadaan server, resikonya apa tadi? Delivery terlambat, pasti itu. Ini impor di dalam negeri, belanjanya atau harus ekspor? Dalam negeri atau ekspor? Salah, dalam negeri atau impor? Impor deh. Nah, terus kita harus nilai gitu, kita harus nilai kemungkinan risiko ini terjadinya berpersen. Iya. Betul ya. Iya. Terus kalau misalkan, ini setelah kita tahu nih dari daftar risiko yang kita bayangin gitu ya, kita tulis, kita nilai seberapa mungkin dia muncul dan seberapa besar impact untuk proyek kita berikan extra cost untuk setiap risiko-risiko itu gitu. Kita harus memitigasi. Nah, cara mitigasinya nanti dijelasin ada beberapa cara. Itu untuk planning. Nah, kalau executing itu kalau misalkan terjadi ya kita harus execute gitu. Apa yang kita rencanakan. Kita monitor ulang lagi. Ada lagi ini risiko yang baru ya. Kalau misalkan kita udah kita action, apalagi nih risiko-risiko yang terus akan muncul. Nah, ini ternyata menurut project management itu risiko itu nggak selalu negatif, tapi ada yang positif. Jadi ada risiko negatif, ada risiko positif. Nah, tujuan manajemen risiko project itu ya intinya adalah mengurangi kemungkinan risiko negatif yang muncul atau terjadi, tapi meningkatkan kemungkinan risiko positifnya terjadi. Gitu lah. Contoh kalau misalnya risiko negatif di sini keterlambatan pengiriman material ya. Tadi contohnya server, pengadaan server segala macam. Kenaikan harga bahan, karyawan ahli resign. Itu banget ya. Betul. Megang semua, megang semua akses bisa. Itu resiko banget gitu kan. Gangguan cuaca ekstrim ya, pandemi segala macam. Terus contoh resiko positif, opportunities, vendor menawarkan diskon besar, penerapan teknologi baru yang lebih cepat, tim proyek yang punya tenaga ahli berpengalaman, kecepatan membaik lebih cepat dari perkiraan. Nah, gimana sih sebenarnya risiko yang negatif itu diminimalisir oleh PM? Oke, ini namanya ada risk breakdown structure ya. Jadi kalau kita breakdown di level itu ada level teknis, ada level manajemen, ada level komersial, gitu. Ada level eksternal juga. Dari eksternal ini risiko contohnya nih.
Ini tapi secara general banget ya. Technical risk, scope definition, scope-nya nggak jelas, itu resiko banget kan. Wah, Iya bener. Requirement definition, requirement-nya nggak jelas, itu resiko. Tapi technical risk itu. Terus kalau manajemen risk, reorganisasi. Iya. Manajemen risk, reorganisasi Telkomsel, pusing kan. Commercial risk itu ya ini Walton, MPA ya. External risk ini ada ya hubungan politik di Indonesia gimana gitu ya. Nah ini kalau lihat dari sini kementerian dari kan ada fase project itu initial planning execution closing gitu ya. Jadi kita itu kurvanya kayak gitu. Jadi semakin project hampir selesai, project risknya akan berkurang kan pastinya. Jadi udah ada, nggak ada ini kita udah mitigasi, kita lakuin apa segala macam keluar pos, nah beres. Ada yang beres, ada yang nggak terjadi. Tapi karena kita ada pengeluaran tadi, ya menambah jadinya nih pos kita karena risiko. Nah ini gambaran lagi contoh-contoh risiko untuk masing-masing knowledge area ya. Dari scope, expectation, visibility. Nah scope ini tadi requirement, terus ekspektasi customer itu apa sih gitu ya. Itu sebenarnya risiko. Project management integration, life cycle, environment variable. Banyak lagi ya. Contohnya ya, human resource availability, produktivitas tim, risiko. Kalau availability itu ada ininya, orangnya ya. Orangnya belum ready. Oh. Ready nggak? Tapi Ya. Tapi masih di project yang lain. Lalu ada nah ini politika suka kita alami ya. Kualitasnya apa? Ini standar requirement. Jadi pada saat kita UAT ya sesuai ekspektasi. ini justru kurang ini. Iya, gitu kan. Aduh. dengan scope berarti Bang. Ya ini mirip ya. Tapi kan di penjelasan scope ada quality gitu. Ya kan ada quality kan di scope itu kan. Mungkin kalau yang nggak jelas kan dari quality juga. Betul. Dari ke atas lagi. Makanya di scope itu kan ada ini ya, ada checklist UAT itu sebenarnya itu kan verifikasi si deliverable. Ada sesuai. Nah, oke. Ya tadi identify risk ya. Jadi resiko-resiko yang kita bayangin di awal project kita simpan di sebuah dokumen Excel namanya risk register. Terus kita kasih ID. Nah, namanya apa? Risk registernya apa gitu ya. Nah, untuk ini likelihood, impact-nya, severity-nya kita bisa lakukan nanti di sebenarnya di perform identify di qualitative risk. Iya betul, qualitative risk analysis. Nah, misalkan ini contoh, harga baja naik, probabilitasnya sedang, tapi dampaknya tinggi. Jadi sebenarnya prioritasnya tinggi. Jadi kita istilahnya menimbang-nimbang risiko yang udah kita bayangkan. Prioritasnya itu kita harus nyiapin ancang-ancang itu yang mana dulu sih gitu. Contoh nih, hujan deras, tinggi probabilitasnya, tapi dampaknya kurang, ya prioritasnya menengah aja gitu. Kita sepertinya nih dengan cara kualitatif ini. Jadi dari likelihood itu kan kemungkinan ya. Impact-nya ini dampaknya. Lebih melihat ke impact-nya sih Aston ya. Kalau kayak ya, kemungkinan dan impact. Kalau misalkan impact-nya kecil, mah kadang PM gue pusing lah gitu mikirin. Udah lah. Impact-nya kecil, ya pasti fokusnya ke yang dampaknya besar dulu. Gitu. Mana sih prioritas yang harus PM lihat gitu ya dari awal gitu. Contohnya harapannya apa ya? Contoh saya dulu gelar kabel. Risiko yang pertama gelar kabel ya besar ya fiber optik. Risiko yang pasti saya kebayang itu pasti permit galian. Kalau misalkan permit galian itu nggak beres, ya pasti molor tuh
nggak akan bisa gali-gali kan, nggak bisa gelar-gelar kan. Nah itu jadi risiko pertama saya kan, dibandingkan sama izin ke kecamatan lah istilahnya gitu. Nah tapi saya pentingnya izin ke PU dulu gitu lah intinya. PU ini kalau dampaknya gede. Jadi saya ke PU dulu lah gitu, ngurusin izin ke PU dulu segala macam, itu yang saya utamain gitu baru risiko. Dari kualitatif ini kita juga bisa tingkatkan nih analisanya jadi kuantitatif risk analis. Nah kalau ini contohnya gini, risiko tadi lagi naik, probabilitasnya 40%, dampaknya tapi tinggi nih 200 juta gitu ya. Nah berarti ini 80 juta, ini istilahnya kita risiko kualitatif itu kita menilai berisiko berdasarkan dampak rupiahnya ya, atau nilai. Udah mulai nilai ini, bukan seperti lagi tadi high, medium, low, tapi ini udah dari nilai rupiahnya, dampak risiko itu terhadap rupiah. Nah bisa kita nilai dari rupiah. Nah, tapi kalau kuantitatif ini kapan kita pakai kualitatif atau kuantitatif? Sebenarnya kalau proyek-proyek kecil bisa kualitatif lah, cukup gitu. Tapi kalau misalkan proyek-proyek besar, kita butuh analisa sampai kuantitatif biar lebih jelas dampak rupiahnya yang mana. Oke, nah ini resiko ya. Kita tadi ada banyak resiko yang udah kita catat, terus dampaknya berapa besar, baik itu rupiah maupun security-nya gitu ya. Terus saya harus diapain nih resikonya gitu kan? Nah ada 4 cara menurut PDOK 6. Ada avoid, ada transfer, ada mitigate, ada accept. Nah ini juga ada di salah satu soal tadi ya. Nah si PM bisa milih 4 opsi ini. Avoid, menghindar. Menghindar itu artinya mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman, berarti udah langsung patah aja tuh belum just nggak lewat situ gitu. Contohnya misalkan tadilah contoh pengadaan server gitu ya, servernya aman tapi ya misalkan servernya itu Dell misalkan gitu ya, tapi karena Dell itu akan telat karena harus impor, jangan Dell lah gitu lah. Atau gini, jangan kita beli Dell tapi beli harga yang lebih murah di Indonesia gitu ya. Yang lebih mahal di Indonesia. Jadi kita langsung hajar itu ganti jalan langsung gitu. Jadi kita langsung avoid, jangan impor, langsung kita beli di lokal gitu. Itu avoid, itu menghindari. Karena kita menghindari keterlambatan material datang. Lalu transfer, mengalihkan. Nah, tadi pengadaan server contohnya. Ini daripada saya pusing-pusing ngadain beli sendiri, udah aja Pak, servernya bisa ponin aja pengadaannya. Yang penting kita tahu jadi kalau 3 bulan beres sampai sini, kita transfer resiko itu ke vendor pengadaan. Memindahkan dampak dari suatu ancaman kepada pihak ketiga, subkon ya. Terus mitigate, mengurangi. Contohnya pengadaan server, udah enggak, saya maunya Dell katanya gitu kan. Aduh Dell telat Pak, enggak, pokoknya saya pengen Dell lokal itu kualitasnya dibanding sama ekspor itu beda kan gitu. Misalkan, gitu kan? Oh gitu ya Pak ya? Iya, pokoknya saya pengen dari luar. Oke Pak. Tapi kita udah telat nih, kita nelfon prinsipal, wah Pak Randy nggak bisa, telat, bla bla bla. Pak ya udah pakai air freight aja, kirimannya pakai udara. Artinya kita udah memitigasi keterlambatan pengadaan server. Bayarlah kita ekstra cost kan itu kan? Ya, strategi risiko di mana tim proyek kemungkinan terjadinya keterlambatan dampak suatu ancaman ini dia bakalan telat, tidak pengirimannya pakai udara. Nah, atau accept, menerima. Strategi merespon risiko di mana tim proyek memutuskan untuk mengakui keberadaan risiko, namun tidak mengambil tindakan apapun, kecuali apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Nah ini contohnya kalau misalnya pengadaan tadi server Dell harus ekspor gitu, harus dari luar negeri. Tapi kita tahu gitu kan, aduh ini telat nih, udah nanti aja lah. Belum tentu juga telat kok gitu, belum tentu juga telat gitu. Nah tapi itu ya sebenarnya pertimbangan PM gitu. Ini udah telat, pada saat telat repot lah. Biasanya repot ya udah pindah benar aja, pindah ke air freight gitu kan. Air freight costnya makin nambah mungkin gitu kan pada saat itu gitu.
Itulah ya. Resiko. Jadi resiko itu tadi kita masalah umum lah ini. Jadi intinya ada resiko itu project risk management itu kita mengidentifikasi resiko, terus kita mendokumentasi resiko tersebut, lalu kita berikan penilaian terhadap probabilitas kemungkinan muncul, impact terhadap project kita gimana, terus kita deskripsikan action kita apa pada resiko-resiko tersebut. Kita mau avoid, kita mau mitigate, kita mau offset, seperti itu ya. Masalah umum dengan manajemen risiko proyek adalah tim proyek menghabiskan upaya dalam mengidentifikasi, tapi tidak ada tindakan yang diambil. Jadi kita ditulis gitu, tapi kita nggak bertindak gitu. Tapi teman-teman di sini enggak sih, dan sini enggak. Kita nulis gitu. Ya gitu ya. Nah, saat kita melakukan action tadi contohnya kita accept. Saper bakalan telat, tapi udah kita accept lah. Nanti aja lah, kalau misalkan benar-benar terlambat kita action aja kan. Kita bayar effort, ngeluarin pos tambahan, jebret gitu kan. Artinya kita harus catat tuh di change law. Pengeluaran nambah untuk air freight gitu kan. Dan saya catat lah semua perubahan, baik itu apapun teknis maupun non teknis sifatnya sih. Baik itu perubahan desain, apa di sini change law ya. Oke, ini slide terakhir untuk project risk management. Ada yang ingin ditanyakan kan? Boleh. Ini bakal banyak banget. Banyak banget. Biasanya gini, kalau PM kan biasanya ada nggak langsung dari ke tim ya. Kalau yang project yang besar, kalau project besar itu ada quality manager, ada procurement managernya sendiri gitu ya. Nah, change log-nya ya disesuaikan aja di masing-masing ini, dibagi-bagi di masing-masing lead gitu. Kalau quality ya lu misalnya ada perubahan requirement gitu kan, atau kemudahan perubahan use case gitu, ya tulisnya di manajer quality aja gitu. Banyak banget. Oke, lanjut ya. Knowledge area selanjutnya yang ke-9 yaitu stakeholder. Caranya berapa ya? 3 kurang 5. Oke, stakeholder management itu ada di 4 siklus project. Ada pada saat initiating, planning, executing, sama monitoring and controlling. Jadi kalau di teori project management itu ini, identifikasi dan engaging pemangku kepentingan atau stakeholder itu bersifat iteratif. Hanya itu ada di semua fase project ya. Dari mulai initiating sampai closing. Karena iteratif. Kenapa iteratif? Karena pemangku kepentingan atau stakeholder itu akan berubah-ubah. Ada kemungkinan berubah saat setiap fase. Ketika project masukin fase yang berbeda, berubah. Misalkan desain si A, pada saat pengadaan si B, pada saat ngetes si C gitu. Nah itu kita harus tahu, kita aware. Terus ada resisten menolak, menyadari adanya project dan potensi damai project, tetapi menolak setiap perubahan yang mungkin terjadi akibat project yang dilakuin. Ini dengan ada GF, APB nggak dipakai gitu ya. Itu yang resisten, nolak tuh. Terus ada yang netral, orang-orang yang menyadari adanya project, tetapi tidak mendukung maupun menolak. Ya bantuin oke, enggak juga, enggak, lanjut aja mas Ren, gitu. Lanjut aja mas Ren. Orang-orang yang sibuk kalau gitu. Nah, terus ada yang supportive, mendukung. Kalau ini menyadari adanya project, potensi dampaknya serta mendukung pekerjaan dan hasil project. Nah ini punya Pak, ya, punya budget biasanya. Yang punya budget dan yang disuruh sama manajernya. Kalau yang lain mana yang belum apa lah? Iya kan, supportive. Dan yang terakhir leading, memimpin, menyadari adanya project dan potensi dampaknya serta secara aktif terlibat dalam memastikan project berhasil. Nah, dari penjelasan tadi ya, singkat tadi ya, untuk stakeholder nih, maksud dari stakeholder management itu apa sih? Ada benang lurus gitu yang mungkin bisa ditarik kesimpulan gitu, dari 2 slide tadi itu. Jadi kan kita ada mapping ini nanti.
Ini ada orang yang powernya dari rendah ke tinggi gitu. Terus ada juga yang ketertarikan terhadap project yang kita lakukan nih. Ketertarikannya itu dari rendah ke tinggi juga. Nah, terus kita simpen lah nama-nama si stakeholder tadi. Ada yang G, ada yang D, si Bapak G sama si Bapak A gitu kan. Si Bapak D monitor aja, berarti ini orang-orang yang netral lah, monitor aja cukup. Atau keep info aja gitu kan. Tapi ada orang-orang yang berdampak ke project kita, pasti disimpannya di sini kan. Manage closely. Ada yang pemimpin dan leader, Pak WCP gitu kan, mungkin kan Pak WCP gitu kan, keep satisfied, yang penting puas Pak gitu kan. JMJM gitu mungkin yang penting puas gitu kan. Jadi tujuan stakeholder management itu intinya adalah jika misalkan kita mengidentifikasi orang-orang yang berdampak kepada project kita, yang seharusnya support ke kita tapi nggak support, kita harus menggiring dia sampai ke support gitu. Jadi identifikasi itu misalkan Menolak tadi misalnya. iya, contohnya misalkan ini orang SMP ini penting, gue harus bikin desain itu ke dia gitu kan, tapi si orang itu nolak gitu loh, nambah kerjaan gue gitu keren kan, pasti kan aduh Pak gimana Pak ya, gimana kita tuh harus menggiring orang itu buat kesuksesan proyek kita yang tadi resistif kayak nambah kerjaan itu. Kita harus ajak itu, kita harus rangkul gitu biar dia support ke kita gitu. Caranya Pak Aga paling dong. Gitu ya, contohnya jadi salah satunya ada misalkan ada proyek yang Bapak bikin mengalami. Jadi contohnya pas Sigit itu dashboardnya itu SME itu di banyak departemen sih. Jadi ada 4 departemen. Nah, jadi Mas Sigit kan isinya SM-nya tuh banyak. Mungkin ada terjadi si A ini resistif, si B ini resistif. ada masih. Karena Mas Sigit Ada yang misalkan nih 1, 2 oke, enggak 4 enggak oke. Ada yang 3 oke, 1 oke, ini enggak masalah. Kalau yang 2 ini agak susah, atau 2 ini enggak peduli, yang 2 ini peduli tapi saling enggak ini, nah itu bisa. ya itu. Jadi harus ini, tapi begitu diinikan bareng-bareng gini, Pak ini apa? Ya kalau saya misalkan yang nggak oke, kalau saya ini ya useless lah ternyata. Itu sebenarnya ini, paling ini susah kita sebagai gitu. Ya itu stakeholder ya, resisten gimana sih caranya kita sebagai PM untuk menggiring orang tersebut yang tadi resisten jadi support ke kita. Ini itu stakeholder engagement itu, stakeholder management itu. Nah ini, jadi kita tulis nih ya namanya, terus ketertarikan terhadap level proyek kita, dampak terhadap proyek kita. Terus kita cari tahu yang kita rasakan nih, orang ini itu sebenarnya ignorant atau supportive atau resisten. Nah contoh nih si mana ya contohnya ya, nggak ada nih kebetulan. Cuma misalkan ada yang biru di sini contohnya nih, ada nih contohnya yang garis kedua stakeholder si B ini ternyata dia awalnya itu resisten nih. Nah di share level harus kita tingkatkan ke kolom yang 4 menjadi support. Caranya komunikasi, kita kasih beliau Pak ini loh, penting Bapak buat apa, kalau misalkan ada spot ini kalau nggak punya pasti Bapak kebantu Bapak. Ngopi Bapak. Bapak juga motoran Pak. Itu ya teman-teman. Ya ujungnya komunikasi ya. Manage stakeholder, ini memanage, melibatkan pemangku kepentingan pada tahap proyek yang tepat. Ya tadi mengajak ya, kita ngajak, jangan udah resisten nggak kita ajak ya, udahlah itu berjalan gitu kan. Udah resisten proyek kita, gimana stakeholder itu gitu kan. Kalau misalkan kita nggak dapat desain dari dia, proyek saya nggak beres. Terus kita nggak ngajak lagi kan, nggak ngelibatin, kita udah lagi.
Lalu mengelola ekspektasi. Tadi ekspektasi Bapak gimana sih Pak? Biar Bapak puas, supaya kita puasin Bapak. Penting Bapak ini. Penting Bapak saya. Yang penting Bapak. Bapak puas, saya pasti. Ya, Coba kita. ya ada pas di sini. Lalu mengantisipasi isu-isu di masa depan yang mungkin muncul dari pemangku. Ya, ini juga sama ya. Kalau misalkan nggak diajak ngobrol, kita juga nggak tahu tiba-tiba pas WT di-reject sama dia. Apa misalnya itu? Orang lu gak ngajakin gue gitu ya? Bapak, maaf Pak. Gimana Pak? Kan jadi Ya ini ada. Itu bukan bapaknya yang gak ngajakin. Nah ini ada kalimat di paling bawah. Jadi managing stakeholder ini membantu memastikan bahwa stakeholder memahami dengan jelas tujuan sasaran manfaat risiko project. Serta bagaimana kontribusi mereka untuk meningkatkan keberhasilan project. Gimana lagi ya sebagai dirijen, kompan, konduktor mah harus merangkul semuanya untuk meningkatkan keberhasilan project ya. Ya, ada yang ingin ditanya tentang stakeholder teman-teman? Momen ada yang Kita lanjut ke knowledge area terakhir teman-teman di project management sharing ini, yaitu communication management. Ada di 3 siklus project, di planning, di executing, dan monitoring and controlling. Plan communication, manage communication, dan monitor communication. Kalau communication itu intinya adalah kita menentukan persyaratan komunikasi atau requirement communication kepada stakeholder itu gimana. Terus misalkan ada format, misalkan ada proses eskalasi, lalu ada frekuensi, siapa yang menyampaikan, dan metodenya apa. Nah itu komunikasi project. Nah komunikasi project ini baik itu ke level atas maupun level bawah harus dilakukan, tapi pasti harus ada penyesuaian nih. Contoh misalkan kalau kita ke manajemen NTI gitu ya, formatnya gimana sih, pasti itu udah disiapin tuh, misalkan ada format 1 slide bentuknya gimana. Itu kan sebuah komunikasi dari internal. Kalau misalnya ke eksternal, bagaimana kita menyampaikan project report ke Telkomsel, formatnya gimana Pak, nanti saya kirimnya berapa minggu sekali Pak. Itu sebenarnya komunikasi, kayak teman-teman melakukan report project ya seminggu sekali, itu adalah sebuah metode komunikasi sebenarnya, project communication management. Tentunya lewat email, ada conference call, ada face to face, teman-teman lakukan face to face banyak seminggu sekali. Project report kegiatan mengumpulkan dan mendistribusikan informasi project. Nah di poin terakhir ya, jadi sebenarnya untuk intinya kalau informasi project itu terkait dengan progress project. Nah itu juga sebenarnya dibahas di control project book di pas dari monitoring dan control. Apalagi ya, performance report, delivery status. Nah ini biasanya di dalam communication management itu intinya adalah performance report, delivery statusnya gimana, schedule progress gimana Ren, lagging, leading, atau ya gimana lah ya, biaya aman Ren, aman Pak, presentasinya gimana. Ya ini apa yang sudah teman lakukan untuk report itu adalah mengkomunikasikan status projectnya gimana. Slide terakhir adalah project closing. Project closing ini ada keterkaitannya sama ISO sebenarnya teman-teman. Intinya kalau misalkan project selesai itu di awal kita buka kode project, lalu kita menutup kode project, gitu kan ya. Bagaimana kita mekanisme biasa project itu tertutup. Nah, ini gimana kebijakan masing-masing company juga ya. Intinya adalah dokumen dan deliverable sudah diperbaharui serta semua masalah selesai. Ya, selesai semua. Lalu poin kedua nih, mengonfirmasi deliverable dan acceptance dokumennya udah dapat dari customer. Tadi udah jelas ya, UAT, BST, DAPPP udah dapat, kita artinya udah closing.
semua biaya dibebankan ke project. Nah, ini kejadian nih sebenarnya teman-teman. Udah project udah selesai, tapi subkon belum dibayarin. Nah, ini sebenarnya poin ketiga ini. Memastikan semua biaya sudah dibebankan ke project. Jangan sampai kayak beberapa perusahaan itu yang project udah selesai, tapi banyak subkonnya nggak dibayarin. Mungkin ya, saya nggak tahu. Jadi salah satu tugas PM juga kalau closing itu subkon dia udah dibayarin semua, baru bisa closing kok. Baru bisa ambil yang sisa itu. Benar itu benar. Ada di poin selanjutnya. Nah, udah dibayarin semua, menutup akun proyek. Oke, ditutup ya. Kerannya udah beres. Apa lu tutup, terus beres. Terus personel nih yang udah support kita sebar ke proyek yang lain, kan? Terus kalau ada lebihan material, tanya dulu ke manajer, Pak ini gimana Pak? Saya waktu beli printer, beli ini, aman lah, lanjutkan. Nah, dijual. Bisa ya kayak gitu ya, ternyata kan bisa. Apalagi berdasarkan tujuan dari sama ini lah. Tapi kita harus, biasanya kalau misalkan project site gitu ya, kan pasti ada printer, beli printer di kota mana gitu kan, projectnya di mana di luar kota, beli printer kan di kota tersebut. Ada printer di meja pasti itu, jadi jual buat luar project lagi. Menangani kelebihan material project, kan? Kalau misalkan ada kabel sisa kabel power apalagi, kabel tenaga. Lumayan tuh. kabel power ditambah hati-hati. Mengalokasikan kembali fasilitas peralatan dan sumber daya proyek. Nah, ini jangan dijual, bawa ke pusat, dipakai di pusat. Siap. Menyusun laporan proyek akhir sesuai kebijakan organisasi. Nah, menyusun laporan akhir ya. Ada kan dokumentasi kita ya. Memperbarui semua dokumen proyek. Dokumen proyek kita perbarui. Lesson learn itu menjadi sebuah lesson learn sebenarnya teman-teman. Menjadi sebuah pembelajaran yang kalau misalkan nanti kita sudah tua bisa dibaca sama PM setelah kita. Oh ternyata si Pak Randy dulu nggak ngambil telat nih bayar. Saya sih tahu dari Golkan kalau PM itu harus mengetahui cost budget kita. Kalau yang saya tahu PM bisa memonitor per sekarang pas rakor pas beberapa minggu lalu lah akan dibuat mekanisme PM bisa monitor cost. Akan bisa memonitor costnya itu, tapi saya kurang tahu ya bentuknya kayak gimana. Apakah bentuknya persentase atau bentuknya rupiahnya gitu ya. Kan macam-macam. Paling tahu dasar. Aman, tidak aman, sedang-sedang saja gitu kan, nggak tahu. Kalau gitu merah, hijau, biru gitu. Kalau libur nggak mau merah. Tapi dari sharing ini udah tahu ya bahwa kalau misalkan nanti teman-teman dapat otorisasi pos, teman-teman ya kontrolnya kayak gitu. Bahkan dari awal pasti teman-teman aware nanti pasti club meeting. Budget itu udah pasti nomor 1. Dapat project ini, budgetnya sekian. Nggak masuk Pak, itu yang pasti gitu. Kenapa nggak masuk? Nih Pak, DBE 3 sekian. Ini saya gitu pasti. Nah iya, gitu. Seharusnya memang seperti itu kan. Kan gitu ya, gitu. Nah maksudnya saya bilang gitu kan, ini aja sih ada batas gitu ya. Pada saat nanti kalau misalnya teman-teman kita gitu ya dikasih otorisasi kontrol budget, dari mulai kick-off meeting kita udah aware gitu. Pada saat itu kita harus eksekusinya bener-bener. Pada saat kita full stack misalkan 5 juta misalkan gitu ya tiba-tiba 10 juta di pasaran, wah salah itu waduh. Ya itu menjadi konsekuensi PM gitu. Itu jadi konsekuensi PM kan. Nah pada saat itu budgetnya kurang. Nanti ada prosedur penambahan biaya pas itu kalau udah kayak gitu. Ada anggaran pengajuan biaya tambahan lah ya. Mana mekanismenya adalah gitu Pak, Bu maaf saya kurang budgetnya. Ada sidang dulu, ada presentasi dulu, kenapa kurangnya? Emang kemarin kenapa kejadian apa? Resiko kita muncul ini Pak, resiko ini terjadi ini. Yang di satu sisi jadi ada pedang bermata dua kan gitu. Pedang bermata dua.
Tapi kan misal kayak gini kan di awal sebenarnya untuk proyek saya yang MPM ini kasih tahu nih orangnya berapa gitu dari nah dari situ juga bisa estimasikan kayaknya kan untuk vaksin. Iya bisa. Kita dialokasiin tim kita 15 orang nih, tapi kan pada kenyataannya paling setengahnya gitu 8 orang gitu. Oh, artinya dari PM ingin memastikan bahwa ini ya, iya betul juga sih. Jadi memang ada positif negatifnya mas. Pada saat kita dikasih otorisasi, yang penting kita budgetnya aja tahu limitnya. Mau kita orangnya nambah berapa, yang penting budget jelas kan, masuk kan, itu bisa kan. Itu kan namanya cost-nya dikasih otorisasi ke PM kan. Itu positif sih memang. Tapi ya tadi saya bilang itu positif buat PM ya, buat si PM memang betul seperti itu. Tapi tetap harus ada pertanggungjawaban yang intinya di belakang. Ya, gitu. Kalau sekarang kita nggak perlu ada pertanggungjawaban kan, ya kan? Jadi ya itulah atau apanya tanggung jawab harus ada pertanggungjawaban ini. Ya. PNL, profit and loss. Itu bagian dari cost management bukan? Cost management ya, profit and loss. Oke. Oke Pak. Pak Gayu namanya profit and loss. Oke. Jadi ini saya pengalaman aja Pak ya. Jadi berarti profit and loss project ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi dulu ceritanya itu kalau mekanisme ya, saya cerita pengalaman aja bahwa saya contoh dapat project 10 bukan saya, tapi kantor saya dapat project 1M ya Pak ya. 1M. Oke. Setelah 1M itu Pak, ada pos-pos anggaran yang harus diisi terlebih dahulu sebelum turun ke saya Pak. Pos-pos anggaran ya Pak ya, 1M. Misalkan 1M dari 1M itu 100 juta misalkan untuk beban karyawan. Jadi ada proyek saya itu sebenarnya untuk membiayai karyawan-karyawan lain Pak. Ada misalkan itu ya pos anggaran beban personal ya. Terus ada beban apalagi ya, beban umum lah ya, contoh buat bayar kantor, listrik, air gitu, beban umum. Terus dipotong-potong ke saya itu manajemen reserve ke bawah tuh Pak. Di saya cuma 600 juta tuh Pak. Saya cuma 600 juta gitu ya. Manajemen reserve. Saya tadi kalau lihat di sini, sorry. Ya, udah jauh. Nah ini ya. Nah ini. Jadi project itu dapatnya dari manajemen reserve. Tapi kalau misalkan secara overview dari corporate ya, udah di atasnya manajemen reserve gitu Pak. Nah manajemen reserve itu yang diotorisasikan ke project KPM. Nah sebenarnya tapi kalau misalkan kita lihat gelondongan 1M ya, itu sebenarnya si kantor itu udah masukin ke pos-posnya gitu. Kalau biaya dulu itu namanya, kalau saya itu dapatnya RAP-nya gitu, rencana anggaran project. Di luar RAP saya itu sebenarnya ada lagi khusus anggaran udah diambil sama kantor gitu ya. Nah kalau tadi gue bilang profit and loss gitu ya, saya sih menduga pada saat 1M saya project tadi itu harusnya udah dipotong, itu kan ada profitnya di situ ya, salah satu profit diambil di situ ya. Ditambah lagi kalau itu sudut pandang si kantor ya Pak ya, pada saat nanti si dari RAP saya tadi melebihi RAP yang udah diberikan ke saya, contohnya kos besar saya itu melebihi, artinya kan si profit kantor itu saya minta profit kantor itu tuh Pak. Nah itu situlah muncul ada profit secara 1M-nya, ada juga profit secara 600 juta saya gitu Pak. Gitulah. Kalau menurut saya Pak ya, mudah-mudahan itu terjawab gitu Pak. Jadi 1M-nya itu yang tadi udah di-reserve oleh kantor, kalau ke sayanya 600 juta dari manajemen reserve ke bawah. Nah, otomatis kalau PM ya tetap harus ada profitnya juga gitu kan. Gitu kan? Ya ini. Karena pada saat ikut tender, saya yakin kantor itu udah nggak hanya penawaran itu nggak hanya 600 juta, tapi ditambah juga beban personalia, beban listrik, air yang kita nggak tahu gitu kan, operasional gitu kan, itu. Jadi kalau misalkan ada kantor yang misalkan dari PM Ren lu bikin ada tim desain misalkan kayak gitu,
tim sales bikin proposalnya sesuai ini aja apa gitu, tapi nggak ditambahin, ya itu mah aneh gitu. Berarti mereka cuma kerjanya Ya tulus. ya tulus. Benar tulus. Gitu Pak Gayu, mudah-mudahan ini. Nah pada saat ada untungan project, ya itulah sebenarnya kan menjadi benefit ya, beberapa perusahaan ada peraturan tertentu ya yang diatur biar tim project lebih semangat gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Gayu, terima kasih banyak. Baik teman-teman, karena waktunya sudah jam lagi asar, kita langsung aja ke post test ya teman-teman. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab semuanya, karena tadi sudah disampaikan materinya. Berikut adalah barcode dan link post test untuk hari ini. Krek. Di situ. Gambar ya? Oh dari situ. Teman-teman, untuk pelaksanaan prosesnya untuk fotonya 10 menit dimulai. Nah, memberikan pelatihan tujuan akhir project cost management. Ya anggaran itu. Betul original. Biasanya Pertanyaannya aneh. Tanya sudah berat. Jawabannya yang project cost management. cost baseline. Itu yang Itu berarti cost baseline. Apanya? Nah, orang tadi sebelumnya milih yang bawah. Salah. Nih yang ini sebelumnya orang milih yang bawah. Apa? Salah dua-duanya. Dia tujuan zaman. Iya ini jawabannya aneh. Iya benar. Bentar. Jadi nggak ada yang benar deh. Lagi kali ya. Benar. Coba kemarin soalnya yang Antara input atau input. Terus gimana dong? Kayak salah input. Tapi nanti diatur sama panitia. Saya jadi ke 100 deh. lalu 100. Nanti. iya. Mas balik kick aja kan Mas. Tidak mengurus. Di online ada 6, ada Delvito, Rahim, apa Delvito? Yolda, Lutfi, Magis, Mejar, Primakop, Mas Brim, sehat Mas Brim. Prim, Yuk, Mas, sehat Mas. Posisi di mana Mas Brim? Dia Mas. Mana? Dia diantam. ambil emas, Mas Rin. Dikit ambil emas. Lagi langka ini di sini. Wah, kapan mancing Mas Brim? Minggu depan berangkat. Ikut kah?
Mancingnya di laut, Mas Bima. Nah, pastinya ikan hiu. Saskia Amalia. Apa yang jujur masuk dalam Oh, 5 menit lagi. bulan communication. Dan Hujan. Ya, wow. Udah bener masalah. ini PMK dan di mana Di kantor dulu. dapat sertifikasi. Sertifikat saya itu sebenarnya bukan PNP, tapi Prince Prince itu ya? tuh. Tapi kayaknya tuh infonya tuh kayak nempelnya malah PMOK aja gitu. Dia kayak lebih straightforward kalau bisa lebih isu sama project ya. Berarti kalau pelatihannya kayak gini, kita ada berapa fase gitu? Betul. Biasanya nggak sehari, 4 harian. Ada tesnya juga. Ya biasanya training itu, itu nanti latihan dulu, latihan tes-tes ini, latihan soal-soalnya gitu baru. Sama udah pede, Lalu boleh tesnya bareng-bareng. Apa lu mau nyontek bareng-bareng? Hah? Lu mau nyontek bareng-bareng? Orang yang udah tes biar gue tanya. beda-beda. Oh iya, Tiap ini, tiap Apa ini? tiap orang ya dia diacak gitu. nomor 1 jadi 3 gitu. Kayak UN, kayak UN. Setiap periode, tiap orang. Use case kali ya? Tapi kan pembelajarannya sama. Ini kayak gitu. Kita ini. Sama soal cerita juga ada sih. Nah kan si Dono ini. Oh, ada cerita-ceritanya. Apa yang dia lakukan gitu. Use case. Ya sudah. Panjang-panjang soalnya. PKN lah pokoknya. Oh iya. Jawabannya paling panjang juga. Sama kan. Kayak PKN gitu, jawabannya panjang-panjang gitu. Berapa soal? 40-60. Emang bener. Satu jam. Ini online gitu. Oh, Kalau juga begitu, Bang. Online. Ini by soalnya aja udah. tapi itu berarti ada minimal nilainya berarti untuk dapat sertifikat. Berapa ya sekarang? 500 dolar. Hah? 500. Itu prinsip apa PMP? 500 dolar kan ya? Oh itu. Lebih mending ambil yang sekarang dulu masih biar kantor lagi. Dulu kan ini saya dari kantor. Nah, Prinsip itu dari kantor kan. nah Kalau PMP ada trainingnya di kantor. di sini bisa nggak? Apa? Oh iya, bisa banget. Hah? Bisa banget. Bukan di kantor yang mau gitu tuh. Iya. Maksudnya tuh iya langsung. Sertifikasi. Iya. Tapi dibayar di kantor. Boleh lah, boleh. Iya bener Itu Tuhan ini kan supaya kita tuh Dengan tomatur itu. Sih asli contohnya kemarin ada request atau enterprise enterprise apa? enterprise architecture kok mas. Pokoknya itu mengajukan dulu untuk pelajari fundamentalnya. Sama itu biasanya untuk di vendor penyedia pelatihan itu ada persiapan untuk ujian kompetensinya atau sertifikasinya. Saya itu juga beda lagi. Itu pelatihan untuk apa? Ini Kalau yang EA, Iya. saya kurang tahu sih kalau detail seperti apa. Tapi kalau kita Itu buat siapa tadi? Buat Ini jadi project management, body of knowledge, data management, body of knowledge. Itu dirangkum dan logistik dari atas sampai bawah itu supaya tidak ada kayak yang tadi kan Ben kan nggak tahu kayak kita budget, terus dari budget itu indikasi dan bahwa KPI ke seseorang PM itu requirement atau enggak itu sebenarnya bisa di desain pakai EA.
Enterprise Executive. Berarti itu buat proyek apa? Bukan. Guys, ini buat atasan-atasan. Buat atasan-atasan ya. Kalau buat kita kan, tadi kalau ini sertifikasinya itu boleh aja, cuma emang kalau misalkan sertifikasi hingga akhir sampai dapat sertifikasinya itu accomplishment-nya kan banyak step ya sebelumnya, kayak persiapan belajarnya. Contohnya dari pelatihan seperti ini itu harus benar-benar matang dulu, dapat approval misalkan dari tim leader apa atasannya, baru boleh lanjut. Tapi ntar kalau dibayarin belas budi 5 tahun nggak tapi 5 tahun sinar mas tuh itu tuh 2N plus 1 jadi dibayarin kuliah tapi harus ya itu mengabdi harus ya 7N plus 1 ini kan $500 nih udah gitu kan dibayarin tapi sampai dia udah siap mengabdi. Oh, siap mengabdi. Siap mengabdi. kan biasanya ada perusahaannya kayak gitu. Perusahaan istri gua kayak gitu ya. Ya lu kerja sana. Oke, lanjut ke ini survei kepuasan pelatihan. Wah, kata Mas Sigil puas dan lemas ya Mas. Udah puas saya puas. Udah Puas, lemas. puas banget saya. Pengen nambah nih Mas Sigil, pengen nambah. Teman-teman untuk survei kepuasan pelatihan boleh diisi terlebih dahulu. Waktunya 5 menit. Benar. Dia berapa? 1 minggu doang. Nanti pelatihannya minggu kemarin sampai Enggak, minggu kemarin ada. Ke skip 3 minggu. Oh, masih 3 minggu. Makanya berapa lagi mata ini tadi Pertama itu karena ada agenda phone call. Iya, ke-skipnya lama. Sama kan ada agenda ini dulu, tampil dulu Mas Papa. Kita nolak Mas Papa tampil. Oh ya gitu ya. Kan tahu gitu. Terus kita pakai demo. Oh kan tidak. Dulu kan demo. Bis demo WFH. Demo itu WFH. Iya. Saran baikan untuk pelatihan selanjutnya. Untuk pengisian survei kepuasannya masih 3 menit lagi, silakan segera diisi. Member price itu apa Pak? Ya, Di PMP price apa? Di PMP ada member price. Buat apa ya? jadi kalau tadi gimana guys? Member dulu. Iya, member dulu. Jadi $700 total. Iya. Enggak deh, gue lupa $500. Oh enggak deh. 500 semuanya terus. Iya, jadi kita PMS dulu. Habis itu kita bisa harus eligible dulu kan sih kan. Jadi sebelum kita ngambil tes itu, kita harus eligible dulu, dianggap bahwa kita tuh member eligible. Kita bisa ngambil tes. Jadi nggak buang waktu lagi. Iya. Kesehatan Pak. Dua menit lagi teman-teman. Ada yang belum absen di sini? Udah. Gue pengen dulu tapi ya itu Apa yang salah? Apa yang harus dapatkan? Punya Bapak Isa
Bisa. Lagi nelfon tuh. Tadi. Ini lagi nelfon nggak? Bisa kan Pak tadi? Jadi berarti emang lumayan ada presentasi ya Pak, ketika kita nggak tahu budgetnya, kita tadi kata Pak. Ketika ada overbudget itu baca alat kita juga gitu, kita kan nggak tahu sebenarnya gimana. Walaupun mungkin harusnya enggak ya. Udah nggak tahu. Plusnya gitu kan. Ya berarti kita nggak bisa salah ya. Iya, betul. Kita kan cuma ngejalankan, kan ada STP apa kita nggak tahu kita ikut itu. Kita lagi sering lembur tuh banyak ya gimana? Kita nggak bisa ngontrol budgetnya. Kalau itu kita harus kontrol itu. Nah, atau mungkin cari itu kali pada ini kayak di setiap proyek tuh ada budget buat sih yang intinya tuh si lemburnya itu. Jadi kita kontrol di situnya kan. Ini udah keseringan lembur nih. Ini sebetulnya Pak, kalau tadi pas di determinan itu ada yang memang udah diambil Pak. Sebenarnya bisa sih seharusnya Yang contoh ininya yang di ini yang di kita itu udah bukan benefit nah Iya. sama yang di Tapi di situ pun ada biaya lembur, di situ udah masuk. Iya. Personalia kantor, personalia project. Iya jadi maksudnya itu kan sebenarnya itu bisa di keluar ke kita yang enggak itu yang seluruhnya itu enggak lah apa terserah udah mending gitu kan. iya kan jadi yang memang disisain udah cerdas kayak gitu. Iya benar. Jadi kalau misalkan sering lembur berarti maksimalkan di siang hari ini gimana caranya nih sekarang ini. Itu kita diskusi. Oke, makasih teman-teman ya. Semoga apa yang didiskusikan kita bersama di 4 hari saat sharing knowledge ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk saya sendiri juga. Sampai ketemu lagi nanti di sharing season selanjutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam.